الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Tuh, belakang kita ada pohon. Obrolan depan pohon, depan kita ada pohon bambu, sekeliling juga ada pohon bambu. Di mana kita? Kita ada di salah satu taman di Bundaran. Nah, nanti kalau ada yang tahu tempatnya di sini boleh komen ya. Aku tahu nih kayaknya tempatnya. Ternyata biasa. Oh iya, yang biasa lewat atau yang biasa kesini tahu bahwa sini tempatnya di mana ya. Terima kasih sahabat OBP semua yang kemarin-kemarin mungkin ada subscriber baru yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah ya. Amin ya Allah. Dan juga yang sedang setia nungguin kapan nih OBP tayang video baru, mudah-mudahan juga itu semangat bagi kami juga untuk konten. Ya beginilah kondisi kontennya. Cari tempat yang ya ada pohonnya. Kalau rumah sahabat OBP ada pohonnya, bolehkah kami singgahi? Ya boleh ya, bisa ya. Ya, bulan Muharram itu identik dengan hijrah ya Bu ya. Mungkin banyak tema-tema hijrah di banyak kajian-kajian juga dikeluarkan, dan juga mungkin sahabat OBP juga sudah mendatangi beberapa kajian-kajian yang membahas tentang hijrah. Tapi dan OBP juga tahun yang lalu juga bahas hijrah pas Muharram. Nah Itu pas bulan Agustus ya? ya, bahaya benar. Ini hijrah dan merdeka. Merdeka karena ini Agustusnya belum. Agustusnya belum. Jadi kita cari makna yang lain tentang hijrah yang harus tetap dikasih notice ya buat kita. Hijrah itu momentum yang luar biasa buat namanya beranjak gitu ya. Nah jadi di sini OBP kali ini hijrah itu kita mau cari makna yang ya mendalami makna yang hakiki, kemudian mungkin cermet-cermet nanti kita mungkin bahas ada masalah politiknya juga loh. Ngapain hijrah bahas masalah politik. Nah nanti simak aja terus di video kita. Hijrah berpindah ya Bu ya. Hijrah itu kan memang kita sudah secara ininya kan sudah tahu berubah jadi lebih baik. Iya. Nah memang kalau dari Rasulullah SAW itu menyampaikan kalau untuk hijrah ini, orang yang hijrah ini kan itu dia ada hadis Rasulullah ya, artinya kalian hijrah dan pahalanya itu tiada bandingnya. Iya. Kalau misalnya Rasulullah tuh menyampaikan ya kayak salat sunat fajar Ya. itu kan pahalanya lebih baik daripada di sisi Sudah tersebut gitu sudah ya. tersebut, dan Jadi, itu bisa kita walaupun kita nggak kayak apa besarnya gitu ya, kita sudah bisa terbayangkan lah sedikit maksudnya seperti itu gitu, besarnya tuh luar biasa. Tapi kalau pahala hijrah ini itu pahala yang tidak terbandingkan. Ya, berarti berlomba-lomba hijrah gitu kan. Makanya kenapa kadang kalau kita lihat kok ada artis hijrah kok sangat-sangat diberitakan, kemudian kawan kita hijrah kok rasanya disambut dengan gembira, meriah gitu kan, karena ternyata pahalanya ternyata sebesar itu gitu loh, dan kita nggak bisa naker seberapa banyak pahalanya. Dan karena juga kan hijrah itu kan kemudian perlu perjuangan kan? Iya. Perjuangan dari pribadi kita untuk kuat gitu, kuat untuk bisa yang mungkin kondisi awal seperti apa, kondisi setelahnya itu bagaimana gitu. Iya, benar. Lalu kalau dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lah, beliau mengatakan bahwa hijrah itu pergi menyelamatkan agama dari fitnah. Nah, jadi agama dari fitnah itu artinya bahwa agama itu akidah gitu, dan itu akidah itu yang paling berharga. Iya. Nah, paling berharga bagi umat Islam gitu ya. Nah karena itu
dia paling berharga, maka dia harus dipertahankan. Jadi karena dia harus dipertahankan, ketika kondisinya itu mengharuskan dia pergi dari satu tempat, dia harus pergi. Iya ya. Kalau misalnya di satu daerah akidahnya tuh terganggu gitu, diancam atau bagaimana gitu ya, dan ada pilihan harus pergi untuk menyelamatkan akidah, maka itu wajib dilakukan. Iya. Dan kayak tadi kemudian bilang lah, peristiwa hijrah ini kan momentum Rasulullah SAW itu hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Nah jadi beliau hijrah ke Mekah Madinah dan kaum muslimin juga hijrah itu kan sampai dikatakan ya kaum muhajirin ya, orang-orang hijrah itu kan bukan karena semata-mata kan kemudian mereka tuh sudah lelah dengan fisik gitu ya, lelah dengan penyiksaan fisik gitu, dakwahnya juga masih banyak tantangannya tuh besar gitu ya di Makkah itu, tapi lebih kepada untuk menyelamatkan agama gitu, menyelamatkan Islam itu agar tetap dakwah ini terus berjalan. Iya, benar juga ya. Makanya cari tempat yang tepat. Makanya Rasulullah kan sebelum waktu kita ngebahas masalah Isra dan Mi'raj itu ya, kayak Rasulullah cari di mana tempat buat Islam itu bisa ditegakkan. Yang beliau di Taif itu kan diusir, nggak diterima oleh penduduk di sana gitu. Dengan perjalanan yang tadi, wah, itulah hijrah yang sekiranya mungkin jadi insight baru bagi yang belum ngeh gitu kan. Oh ternyata selama ini namanya orang hijrah tuh pasti tadi ya punya banyak yang dikorbankan dari kawan-kawan, materi, apalagi ya bisa jadi pekerjaan gitu ya, demi menyelamatkan tadi akidahnya dia. Mungkin misalnya dia secara pribadi dia kerja di lembaga keuangan riba, ya benar, tapi dia mau hijrah gitu, jadi dia total. Kalau dia laki-laki tadi harus berupaya gitu ya supaya tidak terikat lagi. Jadi memang berubah gitu perjuangannya kerasa sekali, banyak banget. Nah itu ya, tapi ya tadi dari situ tadi, dari yang kita bicarakan tadi lah, ada ketemu ya dua ya, hijrahnya secara makani tempat gitu ya, dan juga maknawi secara tempat berpindah gitu ya, gitu dari wilayah yang di sana kufur gitu ya kepada wilayah yang Islam. Iya benar. Itu kan kalau harus mengharuskan hijrah. Tapi kalau yang kedua hijrah maknawi, nah ini mungkin juga secara individu gitu ya, kita bisa menjalankannya adalah meninggalkan perbuatan dosa. Nah itu dia. Kadang ini ya, mungkin kalau perkara-perkara yang individu dari dulu, misalnya ada yang orang suka mabok-mabokan gitu ya, kemudian dia jadi hijrah gitu, jadi nggak mabok-mabokan lagi gitu kan. Mungkin perkara secara individu bisa, tapi apakah nanti suatu saat kalau tadi ya hijrah, kalau ingat dalam pembahasan yang tahun lalu gitu ya, hijrah itu juga butuh circle gitu ya, bener banget untuk bisa istiqomah gitu. Iya benar, karena bisa jadi nanti ketika secara individu sudah aman gitu ya, kuat, ternyata makannya tempatnya itu tidak mendukung gitu. Teman-temannya juga masih teman-teman yang itu, akhirnya yang terjadi adalah dia bisa balik lagi nggak kira-kira? Kemungkinan balik lagi itu ada gitu loh. Dan itu yang sangat dihindari oleh kalau tadi hijrahnya secara individu masih dari sisi kekuatan memang perlu bantuan banget dari lingkungan sekitar. Atau mungkin ada yang terbersih tuh ya namanya permasalahan minum-minuman segala macam kan masih ada beredar, masih diproduksi, artinya dan pemerintah masih membolehkan izin edar walaupun ada yang legal ada yang ilegal gitu. Kalau legal kan berarti kan masih ada pembolehan. Nah akhirnya kan ada lagi yang saya dengar itu pernah ada istilah hijrah itu secara negara. Iya, itu kalau misalnya kan kalau tadi kan kita bilang kalau belum bisa hijrah secara makani, paling ada hijrah secara maknawi. Tapi kalau hijrah itu kan yang namanya hijrah itu misalnya kan orang nggak punya yang tadinya kalau maknanya kan dari yang tidak baik jadi baik ya. Intinya yang kalau hijrah itu misalnya kita itu yang tadinya tidak terikat dengan hukum syara terikat hukum syara. Yang wajib kita jalankan gitu, yang haram kita tinggalkan. Jadi kalau sebelumnya kita mengerjakan yang haram, kita tinggalkan, mengerjakan yang wajib. Nah itu yang totalitasnya di hukum syara itu. Nah kewajiban kita dalam hukum syara itu kan adalah Islam itu kan jadi jadi aturan. Makanya yang kata juga tadi harusnya itu ada yang di ranah
negara gitu, yang melakukan penjalanan hukum syara'nya perjalanan tuh. hukum Iya. syara itu. Heeh. Kalau mau dikatakan hijrah secara maknawi juga negara, apalagi gitu Iya. ya, benar banget. Soalnya kan kalau nggak dibantu atau negaranya juga nggak hijrah juga, ya tadi ada kenapa kok orang mau bisa balik lagi? Kenapa? Karena tadi barangnya masih ada, lingkungannya masih Iya. mendukung, segala macam. Memperjuangkan Islam itu kan wajib ya, Bu, ya. Iya. Memperjuangkan Islam itu wajib. Berarti kalau sebaliknya haram lah. Iya. Kan haram tuh. Heeh. Misalnya tidak memperjuangkan Islam, malah dia menjadi misalnya penentang terhadap Islam itu. Iya. Nah. Iya. Iya juga. Sudah tidak terlibat gitu, malah menghalangi gitu. Berarti kan orang-orang yang hijrah itu yang katakanlah tadi misalnya dia tidak memperjuangkan Islam, jadi memperjuangkan Islam. Iya. Dalam ya makna hijrah ini kalau Jadi di fokusnya kalau untuk hijrah itu ya fokusnya itu adalah ke perkara yang wajib. Mana kewajiban baik itu secara individu ataupun secara sistem gitu masyarakat itu harus dijalankan. Jadi bukan mengejar yang sunnah. Itu yang kadang mungkin agak keliru ya. Kewajiban terlupakan tapi mengejar yang sunnah. Iya. Kalau ya membanyakkan yang sunnah, oke. Tapi kalau kewajibannya masih banyak yang belum terkerjakan, sayang. Ya sama sekarang kan misalnya secara individu ya, mungkin yang contohnya muslimah misalnya lah, yang tadi belum menutup aurat secara contoh kecilnya enggak ya? Tidak nutup aurat jadi nutup aurat gitu. Nah dia nutup aurat itu juga harus akhirnya kan dia belajar tuh yang mana yang wajib. Jadi bukan setelah misalnya dia belajar tapi dia nggak terlalu fokus pada yang wajib tapi ngejar yang sunnah aja gitu. Ada perkara wajib lagi yang harusnya dikerjakan. Iya sih. Ya konsep hijrah saat ini banyak ya sudah ya. Alhamdulillahnya banyak juga dari influencer, kemudian banyak artis-artis hijrah juga. Ya beberapa ada yang mengkampanyekan untuk ayo hijrah. Bahkan dari sisi ekonomi Islam juga sekarang bergeser gitu ya. Ada yang dulunya hobinya ribawi, sekarang sudah meninggalkan yang riba-riba. Atau mungkin bukan hobi tapi terjerat ya. Iya, bisa terjerat karena kondisi gitu ya. Terpaksa pakai riba gitu ya. Bukan ini ya, bukan kawan ikut riba, kemudian ikut riba juga ikut-ikutan nggak ada, insya Allah tidak. Nah kemudian yang lain-lain juga lah, pendidikan juga sekarang banyak juga yang melek-melek sama pendidikan Islami gitu. Terus anakku masukkan pesantren atau masukkan sekolah Islam terpadu, ya ada masalah. Terus apalagi ya istilahnya dari segi pendidikan ke arah Islami, kemudian ekonomi tadi ke arah Islami, apalagi ya. Nah politik Islam. Oh iya, nah ini dia nih politik tadi ya di spill di awal gitu. Gimana hijrah juga dari politik yang tidak Islam kemudian ke politik Islam. Karena kalau dikatakan hijrah Nabi tadi kan yang kemudian itu tidak lepas dari dakwah Nabi, hijrah ke Mekah dan Madinah. Nah beliau ke Madinah itu mendirikan sebuah negara yang di sana semua aturan termasuk situ politiknya itu diterapkan pakai Islam. Karena sebuah negara itu dia akan menerapkan Islam gitu ya, menerapkan syariah itu, dan itu akan mendatangkan rahmatan yang alamin. Jadi rahmatan yang alamin tadi yang kayak ya itu terwujudnya dari pendidikan Islam, ekonomi Islam, pergaulan Islam, sosialnya, termasuk politiknya nih, politik Islam. Politik Islam. Jadi nggak cuman sedikit gitu. Tapi sekarang orang kayaknya anti banget ya di politik Islamnya. Anti. Tapi politik Islam juga dia memanfaatkan suara umat Islam. Iya itu dia. Itu tuh yang kita bahas ya. Ini apa? Politisasi Islam atau Islamisasi politik. Nah itu dia. Jadi ayo buka mata bahwasanya politik dalam Islam itu ada. Maknanya itu mengurusi urusan umat, riayatus ulamil umat. Nah, itu jadi simpul malah ya, simpul di mana itu yang menjadi istilahnya problem solver gitu untuk masalah umat. Masalah umat selesai dengan politik Islam, karena politik Islam itu yang dipakai adalah syariat Islam.
nggak percaya, kapan-kapan kita bahaskan ya. Kita ngobrolin soal politik Islam atau yang lain-lain nih, drama-drama. Banyak sudah kita spill beberapa video, coba di scroll jadi lihat-lihat, ada kok rasa-rasa di dalam video-video itu yang ada juga kita spill. Oh gini tuh masalah di politik Islam itu gitu. Ya mungkin segini dulu. Mudah-mudahan kita semua masih di bulan Muharram ini sudah bisa masih terus belajar memaknai makna hijrah gitu ya. Tadi hijrah secara maknawi pun gitu ya. Kalaupun ada banyak kesulitan di tempat yang sekarang, mungkin bisa dimudahkan oleh Allah untuk berpindah juga secara makani gitu kan. Jadi ada giroh Islamnya, kemudian belajar Islamnya juga semakin kuat, dan kita juga secara maknawi juga semakin bisa mensuasanakan diri kita untuk tetap berhijrah secara maknawi. Itu yang penting. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video kami. Saya Dian Anjarwati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.